ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita dapat berjumpa pada pagi hari yang indah ini. Kita diberikan waktu dan kesempatan di dalam kehidupan ini, masih dapat bernafas dan masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita bersyukur untuk nafas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Saya sungguh bersuka cita dan saya sangat senang pada pagi hari ini karena kondisi fisik saya yang kemarin agak drop, sekarang Tuhan telah memulihkan kondisi fisik saya sehingga pada pagi hari ini saya boleh bangun dengan kesegaran tubuh yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini yang terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan menerima upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Terpujilah nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah pada pagi hari yang indah ini, yang cerah. Ya, pada saat ini saya merenungkan firman Tuhan ini sungguh indah ya bagi saya, dan saya membagikan kepada kita sekalian. Ya, jadi dasar bangunan kekristenan, dasar bangunan anak-anak Tuhan ialah Tuhan Yesus Kristus. Jadi jikalau anak-anak Tuhan, jikalau manusia memberitakan firman Tuhan, memberitakan segala sesuatu, menyaksikan segala apapun itu di luar nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bukan dasar bangunan yang asli Bapak Ibu, berarti palsu, KW2. Ya. Jadi dasar bangunan yang asli itu ialah Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus. Ya, Yeshua Elohim, Allah yang hidup. Dia adalah dasar bangunan yang asli, yang kokoh, karena dia adalah Allah pencipta segala alam semesta ini. Di luar nama itu adalah roh antikristus. Di luar nama itu adalah KW2, KW3, KW4. Itu adalah palsu semuanya Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar bangunan imannya di dalam kehidupan ini adalah benar. Iman itu adalah benar.
dan dia mendasarkan kepada kebenaran yang hakiki, yang absolut. Kebenaran itu tidak bisa digeser dengan apapun, sekalipun dengan kuasa kegelapan, dengan apapun tidak akan tergeser, karena itu adalah suatu kebenaran yang murni, yang datangnya daripada Roh Allah yang hidup itu sendiri. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, entahkah orang itu membangun dengan emas, permata, rumput atau jerami, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu semuanya adalah benar. Tetapi akan tiba waktunya di dalam Tuhan memeriksa setiap pekerjaan anak-anak Tuhan yang berada di muka bumi ini, yang sedang berlomba-lomba menyelesaikan pekerjaannya, pertandingannya, maka akan muncul pekerjaannya itu seperti apa Bapak Ibu. Di alam supranatural, spiritual, dia akan keluar seperti apa? Apakah dia akan keluar seperti berlian? Apakah dia akan keluar seperti emas permata? Apakah dia akan keluar seperti rumput jerami? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perkatakan, kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah yang Maha Kudus, karena Dia adalah Allah yang bersifat roh dan mengawasi segala dimensi alam ini yang telah Dia ciptakan. Bagaimana mungkin kita manusia bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan? Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melakukan dosa sekecil apapun, jika kita melakukan kebohongan besar atau kecil, ya, ada seringkali ya manusia ini berkata, tidak apa-apa, kita hanya bohong kecil-kecil saja. Tetapi itu di mata Tuhan adalah suatu dosa. Besar atau kecil, itu adalah dosa. Kita korupsi 1.000, 5.000, dan kita korupsi 1 triliun, itu adalah dosa. Sama-sama dosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Bapa dari segala pembohong, ya, pembohong itu yang punya suka sifat pembohong, ya, membohongi orang itu adalah Lucifer, ya Bapak Ibu, iblis. Jadi janganlah kita menjadi anak-anak iblis, ya, yang memiliki sifat berbohong, yang suka berbohong. Jadi berbohong kecil besar itu sama Bapak Ibu, dosa di hadapan Tuhan, ya. Jadi marilah kita sekalian, belum terlambat waktu kita untuk membereskan kehidupan kita, ya. Mungkin masa lalu kita yang kelam, masa lalu kita yang hitam, masa lalu kita yang berlumpur dengan dosa, belum terlambat Bapak Ibu. Karena apa? Masih ada nafas kehidupan di tubuh kita masing-masing ini. Masih ada waktu untuk kita merubah diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus, dan membereskan segala dosa-dosa kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa lagi diintimidasi oleh setan. Ya, jikalau kita tidak melakukan pemberesan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita sujud menyembah kepadanya, mengakui dosa-dosa kita, maka setan itu, iblis itu akan mengintimidasi hati kita. Ya, hati kita Bapak Ibu. Jadi hati kita ini akan terintimidasi terus oleh iblis itu. Sehingga apa? Kita itu melakukan apa yang iblis kehendaki, ya, melakukan dosa terus, melakukan persinahan, perselingkuhan, ya, melakukan pencurian, ya, melakukan kebohongan di mana-mana, ya, segala dosa. Dan kita akan lari ke obat-obatan, seks bebas, ya, kita akan lari ke diskotik, pub, ya, kita mencari kehiburan dalam tanda kutip dalam keberdosaan, ya. Karena apa? Iblis menghendaki manusia ini memberontak di hadapan Tuhan. Iblis sangat senang manusia ini menyakiti hati Tuhan dengan perbuatannya, hatinya, pikirannya, memberontak terus kepada Tuhan. Sehingga hati Allah itu akan tersakiti melihat ciptaannya manusia ini, kita ini, ya Bapak Ibu. Ya, tujuan Allah itu menciptakan kita adalah supaya kita ini manusia sujud menyembah kepadanya, datang kepadanya, memuliakan namanya. Sujud, ya Bapak Ibu, bukan
Kita tujuan Allah ini menciptakan manusia ini untuk memberontak di hadapannya. Bukan Bapak Ibu. Itu lari daripada standar yang Allah kehendaki di dalam diri manusia ini. Kita ini ya, badan kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi umat ciptaan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita ini, Tuhan senang Bapak Ibu. Tuhan menjadikan kita manusia ini menyenangkan hatinya, dan Bapa Surgawi itu senang melihat kita ini hasil ciptaannya, dan bukan membuat hati Bapa Surgawi itu sedih melihat kita, ya, melainkan kita hati Bapa Surgawi itu senang melihat kita, perbuatan kita, hati kita, tingkah laku kita, kita memuliakan nama Tuhan, kita memuji Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, ya, bukan merendahkan diri kita, ya, maksudnya merasa rendah diri, tidak, jangan. Kita manusia ini jangan pernah merasa rendah diri, walaupun kita orang tidak punya, ya, walaupun kita mungkin hidup miskin, kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, jauh kita berada di bawah mereka, tetapi kita jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, ya. Kalau kita membandingkan hidup dengan orang lain dan kita merasa minder, merasa kecil hati, ya, sebagai manusia, ya, itu salah kita sendiri. Karena apa? Karena kita manusia ini ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling berharga di mata Tuhan. Jadi berbanggalah kita sebagai manusia, karena kita ciptaan Allah yang sungguh berharga di matanya. Jadi kita jangan merasa rendah diri, tetapi kita harus memiliki rendah hati, kerendahan hati seperti yang Allah punyai. Ya, Allah itu memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan, kasih, cinta. Ya, itu ciri-ciri daripada Allah. Ya, untuk itu setiap manusia kita akan melihat karakternya, sifatnya, pribadinya. Ya, apakah manusia itu memiliki ciri-ciri kerendahan hati, ya, memiliki cinta kasih, ya, memiliki kasih di dalam hatinya, ya, dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesamanya dengan sungguh-sungguh, ya Bapak Ibu. Ya, jikalau kita melihat manusia itu memiliki ciri-ciri Allah atau ciri-ciri setan, Lucifer, ya Bapak Ibu, malaikat yang dibuang oleh Allah itu dari dalam surga, ya, dia telah ada berkuasa di muka bumi ini, ya, karena dia dibuang di dalam dunia ini. Kita hanya membedakan manusia itu, apakah dia memiliki sifat-sifat daripada Allah itu, ya, atau dia memiliki sifat-sifat yang arogan, sombong, angkuh, ya, mulutnya kotor, memaki-maki orang, ya, menghina orang, ya, itu ciri-ciri setan Bapak Ibu, anak setan. Walaupun dia rajin ke rumah ibadah, ya, tetapi dia adalah anak setan itu, menjelma, ya, KW1, KW2, KW3. Dan itulah yang Tuhan katakan bahwa padi, ilalang, rumput dan ilalang itu dan gandum itu akan dipisahkan pada waktunya, ya Bapak Ibu. Ada yang gandum, ada yang rumput ilalang, ya. Tuhan bilang dalam firman-Nya, biarkanlah mereka itu bertumbuh bersama-sama, dan nanti pada saatnya akan ditebang, ya, dipanen dan akan dipisahkan. Maka pada saat itu akan nampak Bapak Ibu, apakah ini ilalang, rumput, atau ini gandum. Gandum, ya, yang berguna. Gandum itu berguna. Gandum itu bisa mengenyangkan orang, bisa dibuatkan roti, ya, segala macam. Tetapi kalau rumput ilalang itu, ya, dibuang dan dia pada akhirnya akan berada di dalam api, ya, akan dibakar. Nah, itu perumpamaan contoh bagi kita manusia. Ada yang muncul dia berupa gandum, ada yang muncul dia berupa rumput gandum, berupa rumput ilalang, dan dia akan dipangkas, ya, dipangkas dan akan dibuang ke dalam api karena tidak berguna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan kita ini akan diuji suatu hari nanti dengan api Tuhan, bukan api biasa, ya, api Tuhan. Ya, api Tuhan itu kita tidak tahu panasnya itu berapa kali lipat dengan api dunia. Ya, jadi pekerjaan kita ini akan diuji. Jadi selama kita hidup di dunia ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Ya, kita melakukan apa? Hal-hal kebaikan atau kita melakukan dosa di hadapan Tuhan?
kita melakukan hal-hal kebenaran atau kita melakukan sebaliknya Bapak Ibu. Jadi setiap pekerjaan anak-anak Tuhan itu akan diuji pada waktunya, dan dia akan muncul seperti emas, perak, batu permata, ya, kayu, rumput kering atau jerami. Nah, jikalau pekerjaannya itu muncul Bapak Ibu, ya, seperti emas, berlian itu ya, batu permata, ya, itu emas itu kalau diuji dengan api, maka dia akan mengkilap ya, akan kuning mengkilap ya. Dia akan dilebur dulu dengan api, baru prosesnya itu dan akan terpisah ya. Emas, perak, tembaga ya, akan lain warnanya. Itu semua diuji dengan api ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Waktu ini belum terlambat ya, walau sudah di detik-detik terakhir, tetapi waktu bagi kita ini masih terbuka ya. Kita gunakan kesempatan akhir hidup kita ini untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan ya. Karena apa? Pekerjaan kita akan dilihat oleh Allah dan diuji pada waktunya ya. Dan Allah itu adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Dia dalam tangannya, di dalam kuasanya, keadilan yang seutuhnya akan muncul pada waktu itu. Jadi jangan sampai pada saat pengadilan Allah itu turun kepada kita, kita akan menangis ya di alam sana itu, di alam supranatural, di alam kekekalan itu. Kita akan menangis dan meratapi, mengapa aku mempergunakan hidupku yang sia-sia di dunia ini? Mengapa aku tidak mempergunakan hidupku sungguh-sungguh untuk berkenan di hadapan Tuhan? Mengapa hanya dosa? Dosa ini Bapak Ibu nikmat ya. Mengapa hanya dosa yang aku lakukan? Tetapi kita akan menyesali di alam sana. Waktu itu sudah terlambat Bapak Ibu. Benar-benar sudah terlambat. Karena waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu kita di dunia ini. Hanya di dunia ini. Dan selama kita waktu di dunia ini, sebelum pintu tobatnya, pintu anugerahnya tertutup ya, sedikit waktu lagi ya Bapak Ibu. Saya menangkap itu beberapa waktu bulan lalu itu ya, berteriak suara Roh Kudus itu di telinga saya, sedikit waktu lagi aku akan menutup pintu anugerahku. Sebelum waktu itu datang, datanglah kalian secepatnya manusia. Hai umatku manusia. Dikatakan, anakku, katakan kepada mereka, serukan kepada mereka, sebelum pintu anugerahku, sebelum pintu tobat ini ditutup ya, datanglah sekarang, sebelum hari itu akan datang, penyesalan akan tiba. Anak-anak Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang tidak mengambil langkah sekarang ini, pada saat ini, yang menerima pesan daripada Tuhan, mereka akan menangis, meratapi, mengapa saya tidak bertobat? Mengapa saya tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Pada saat pintu tobat itu tertutup Bapak Ibu, dan ditutup oleh Tuhan, tidak ada yang akan bisa membuka pintu itu Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau pintu anugerah Tuhan itu telah tertutup, tidak ada satupun yang bisa membukanya, dan akan banyak tangisan dan ratapan di sana. Tidak ada, karena suara Tuhan itu berkata, sudah terlambat. Sudah terlambat. Kemana kalian? Hamba-hambaku telah menyerukan pertobatan. Di mana kalian? Kalian tidak mendengarkan. Kalian telah menutup mata kalian, mata rohani kalian. Kalian menutup telinga kalian untuk kebenaran ini. Tetapi pada saat pintu tobat itu, anugerah itu, Tuhan tutup, pada saat itu banyak tangisan, banyak air mata. Aku melihat banyak air mata dan tangisan yang meratapi segala dosa dan keadaan mereka. Tetapi pada saat itu aku akan berkata, terlambat. Sudah terlambat. Waktu ini sudah terlambat. Jadi marilah tanggapi seruan pertobatan ini bagi kalian semua. Tanggapi ini dengan serius. Tanggapi ini dengan mata rohani kalian. Aku yang berseru dan menyerukan, memanggil kalian dari jalanan, dari pintu-pintu gerbang,
dari kota-kota, dari desa-desa, orang yang terhina, orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Mari datang kepadaku, Allah yang hidup. Aku akan mencuci kalian, baju kalian yang penuh dengan keberdosaan itu, yang sangat kotor di hadapanku. Aku memanggil kalian dengan kasihku. Pada saat ini aku yang berbicara dan hanya memakai badan anak ini. Mari datanglah kepadaku, kalian yang lemah, yang letih, yang lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku sekarang. Aku akan mencuci gaun kalian yang sangat kotor itu, sehingga kalian layak untuk masuk di dalam kerajaanku. Kalian akan layak, dan kalian tidak akan menyesali segala sesuatu yang kalian tanggapi pada saat ini. Datanglah, karena ini waktu-waktu detik-detik terakhir. Mari kepadaku, semua kalian umat ciptaanku. Akulah yang berkata-kata ini, rohku yang berkata-kata pada saat ini memakai anak ini. Kalian tidak tahu tubuh anak ini sangat lemah. Dia dalam keadaan sakit, tetapi dia sangat berkenan di hadapanku. Jikalau aku mengatakan, saksikanlah anakku, walaupun apapun keadaannya, dia tidak memperdulikan keadaan tubuhnya. Dalam keadaan sakit pun dia tetap melayani aku. Aku sangat tersentuh dengan anak ini. Marilah umat ciptaanku manusia, datanglah kepadaku, rohku yang berkata-kata pada saat ini. Aku sedih melihat kalian karena kalian tertidur terus di dalam dosa. Kapan kalian mau datang kepadaku? Sementara pintu anugerahku akan segera tertutup. Mari datang kepadaku di dalam kerajaanku. Karena aku ingin kerajaanku itu dipenuhi dengan orang-orang, dengan manusia-manusia yang telah aku ciptakan. Rohku yang berbicara pada saat ini. Jangan kalian anggap ini sebagai remehan, sebagai cemoohan, dan kalian menghina anak ini sedemikian rupa karena aku sering memakai dia. Dia seringkali berbicara tanpa dia sadari, karena rohku yang senantiasa ada di dalam anak ini memakai tubuhnya yang terbatas ini, yang penuh dengan kelemahan, tetapi aku berkenan atasnya. Hatinya yang aku lihat. Mari datanglah kepadaku sekarang. Kalian tidak akan menyadarinya. Pada waktu aku datang, tiba-tiba trompetku berbunyi di atas dunia ini. Aku akan menangis melihat kalian yang akan tertinggal, karena penyiksaan itu akan datang kepada kalian, anak-anakku. Kalian tidak akan menyadarinya. Penyiksaan sudah ada di depan mata kalian. Penyiksaan itu sungguh nyata. Penyiksaan yang di luar logika kalian akan dapati itu. Mari datang kepadaku. Jangan malu. Kalian datang kunci kamar kalian, sujud, datang menyembah kepadaku, Allah yang kudus. Jangan kalian datang kepada Allah-Allah lain, kepada ilah-ilah lain yang kalian tidak kenal, kepada Allah ilah-ilah lain yang mati, Allah yang menyerupai batu, menyerupai pohon, menyerupai zat yang tidak kalian kenali. Tetapi datanglah kepadaku. Akulah dia, Allah yang hidup, Allah yang roh, Allah yang maha kudus. Datanglah kepadaku sekarang juga. Jangan kalian menunggu-nunggu waktu lagi, karena waktu ini sudah sangat sempit. Waktu ini sudah sangat mendesak. Datanglah kepadaku, wahai manusia. Wahai manusia ciptaanku, datanglah kepadaku. Apa kalian tidak tahu sekarang dunia sedang bergemuruh, roh dunia sedang bergemuruh, perang akan terjadi di mana-mana, kebinasaan akan terjadi bagi kalian, tubuh kalian akan kembali ke tanah, dan pada saat itu roh kalian akan aku proses di alam kekekalanku. Datanglah, karena pengadilanku akan segera terjadi. Jadi datanglah kepadaku sekarang. Jangan menunda-nunda waktu lagi. Jangan Anda menunda-nunda waktu lagi. Sekarang waktunya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apakah kalian hidup di dalam berdosa kalian, di dalam kenajisan kalian, di dalam persinahan kalian? Karena Lucifer menindak bobokan kalian, iblis senantiasa menidurkan kalian di dalam dosa. Mari sekarang bangunlah, bangunlah jiwa kalian, bangunlah roh kalian, dan kenalilah jalanku yang sempit ini, jalan Isa Al-Masih.
Anak Maryam, Rohku, Yesua Yesus Kristus. Datanglah kepadaku manusia, akulah Allah yang hidup ini, yang memanggil kalian. Datanglah kalian, aku mengundang kalian dengan kasihku, dengan cintaku kepada kalian. Datanglah kalian kepadaku sekarang. Aku akan mencuci gaun kalian yang kotor itu, dan aku akan menggantikan kalian dengan gaun pengantinku yang putih bersih, bercahaya dan bersinar. Apakah kalian tidak ingin gaun putih itu? Gaun putih itu melebihi gaun pengantin di dunia ini. Gaun putih itu sangat indah. Apakah kalian tidak ingin memakai gaun putih daripadaku? Jangan kalian menyia-nyiakan pengorbananku 2000 tahun lalu. Aku telah disalibkan di tengah-tengah dunia ini untuk seluruh umat manusia ciptaanku. Bukan untuk sebagian manusia, tetapi untuk sebagian anak-anak Tuhan, umat ciptaanku yang mendengar panggilan keselamatanku itu. Mereka akan mendapatkan gaun putih yang sangat cantik, indah, dan bercahaya. Tidakkah kalian ingin memakai gaun putih itu? Gaun putih pengantin yang ada di dunia ini, itu bagi pandangan kalian sudah sangat indah, bukan? Itu sudah sangat cantik. Dan kalian akan menyewanya, membelinya berjuta-juta dengan memakai uang kalian sendiri. Kalian akan berusaha untuk menyewa gaun itu, membeli gaun itu bagi yang mampu. Tetapi aku memberikan dengan cuma-cuma gaun pengantin itu bagi kalian. Melebihi 100 kali lipat indahnya daripada gaun pengantin dunia yang kalian pernah lihat. Tidakkah kalian ingin gaun itu? Mari, undangan terakhir yang aku sampaikan ini kepada kalian, terimalah itu dengan sungguh-sungguh di dalam hati kalian, di dalam roh kalian, di dalam jiwa kalian, di dalam mata kalian memandang panggilan undangan terakhir untuk kalian. Pada waktu ini, mari datanglah kepadaku. Tanggapilah undangan ini. Jangan kalian berkata, aku sibuk pada saat ini. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Aku sibuk dengan urusanku. Aku tidak ada waktu untuk menanggapi panggilan-panggilan seperti ini. Jangan menganggap panggilan ini adalah panggilan hinaan bagi kalian. Kalian akan menyesal dan meratapinya nanti. Bukan pada waktu dunia, tetapi pada waktu kekekalan itu akan datang. Kekekalanku akan datang dan akan berkuasa. Dan akan muncul kerajaanku 1000 tahun akan berkuasa di alam kekekalanku itu. Kalian akan meratapi diri kalian. Kalian akan menangisi diri kalian. Karena apa? Karena kalian tidak menanggapi undangan terakhirku pada saat ini. Mari, datanglah kepadaku. Semua dosa apapun itu, sehitam-hitam, semerah-merah apapun dosa kalian manusia, datanglah kepadaku. Aku akan mencuci dosa kalian, membasuh dosa kalian dengan penebusanku di atas kayu salib. 2000 tahun lalu penebusanku terjadi di atas kayu salib untuk manusia, seluruh umat manusia ciptaanku ini. Aku sangat mengasihi kalian. Aku sangat mencintai kalian. Mari datanglah kepadaku di dalam hati dan sujud kepadaku. Kuncilah kamar kalian, sujudlah kepadaku. Jika kalian kuat, datanglah berpuasa di hadapanku. Jangan menunda-nunda waktu lagi, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat jahat. Dan waktu-waktu ini adalah detik-detik terakhir sebelum pecah perang dunia ketiga ini. Mari datang kepadaku. Roh ini sudah sangat membludak. Roh perang ini sudah sangat memuncak. Sudah akan meledak. Kalian tidak akan dapat lagi menahan. Jikalau maut itu datang tiba-tiba kepada kalian, kalian tidak akan menyesal bahwa roh kalian itu ada bersama denganku. Di dalam kekekalanku, kalian tidak akan menderita api. Kalian tidak akan merasakan api. Api penyiksaan yang luar biasa. Api kekekalan itu di luar logika kalian. Sangat panas. Tidak sama dengan api yang ada di dunia ini.
Mari datang kepadaku sekarang. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Cuci gaun kalian, ganti gaun kalian yang kotor itu dengan gaun pengantin yang aku telah siapkan. Maukah kalian menerima gaun yang gratis daripadaku? Maukah kalian menerima gaun pengantin daripadaku? Gaun yang sungguh indah, 100 kali, 1000 kali lebih indah daripada gaun pengantin dunia ini, yang dihiasi dengan emas, permata di dalam gaun tersebut. Gaun itu tidak bisa kalian beli dengan uang kalian. Gaun itu tidak bisa kalian beli dengan harta apapun yang kalian punyai di dunia ini. Gaun itu tidak akan tergantikan, karena gaun itu berasal daripadaku. Aku yang membuat gaun itu, karena gaun itu melambangkan perbuatan-perbuatan kalian selama kalian di muka bumi ini. Mari ambil tindakan yang tegas untuk diri kalian. Jangan melihat kiri, kanan, depan, samping, belakang, jangan. Kalian harus datang dengan hati kalian. Jikalau hati kalian sekarang ini masih kotor, cepat datang kepadaku, bertobatlah kepadaku, sehingga aku yang bertata di sana. Yeshua Elohim, akulah dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang berkata-kata ini dengan roh kebenaranku, hanya memakai tubuh anak ini. Mari datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku kalian semuanya. Datang, jangan kalian menunda-nunda waktu lagi. Karena sudah waktu ini sudah sangat dekat sekali. Datanglah kepadaku. Maukah kalian menerima undangan terakhirku? Karena itu adalah tiket untuk kalian masuk di dalam kerajaan surgaku yang maha kudus. Tanpa gaun pengantin itu, tanpa gaun yang maha kudus itu yang kalian kenakan, kalian tidak bisa menyentuh pintu sorgaku. Ingat, tiket untuk masuk ke dalam kerajaan sorgaku adalah gaun putih. Gaun yang telah aku siapkan bagi kalian. Jikalau kalian tidak memakai gaun itu, maka para malaikatku akan mengusir kalian sebelum kalian muncul di pintu sorgaku. Waktu kalian mau berjalan di alam kekekalanku, ada 2 jalan yang ada di sana. Kalian pilih yang mana? Jalan api neraka atau jalan surgaku yang penuh kebahagiaan, sukacita. Jalan api neraka itu sangat banyak ditempuh oleh manusia ini, karena jalan itu adalah jalan kesenangan. Jalan kesenangan bagi kalian selama masa kalian itu masih hidup di muka dunia ini. Tetapi jalan surgaku adalah jalan yang sempit. Jalan yang hanya dijalani oleh beberapa orang saja. Karena jalan itu jalan penuh penderitaan. Tetapi sekarang ini aku mengundang kalian. Khusus undangan terakhir aku sebarkan bagi kalian yang merasa diri kalian paling berdosa, paling najis, paling banyak melakukan pemberontakan di hadapanku. Sekaranglah waktunya kalian datang kepadaku, sujud menyembah kepadaku di dalam pertobatan kalian. Jangan kalian sujud menyembah kepadaku di jalan-jalan, di rumah-rumah ibadah yang banyak orang lihat, jangan. Apalagi ada kamera di sana, jangan Bapak Ibu. Tetapi marilah datang sujud kepadaku di dalam kamar kalian masing-masing. Kunci kamar kalian dan berserulah hati kalian kepadaku, dan aku akan datang kepada kalian. Aku akan mencuci segala dosa-dosa kalian. Akulah dia, Allah, Roh Allah yang berkata-kata pada saat ini. Datanglah kepada kalian yang merasa diri kalian yang paling berdosa, yang paling najis, paling kotor. Datanglah sekarang kepadaku. Aku telah menyiapkan gaun khusus kepada kalian yang putih bersih, bercahaya di hadapanku. Aku menyiapkan khusus supaya agar kerajaan kudusku ini dipenuhi dengan umat-umat ciptaanku. Karena apa? Kalian sangat berharga di hadapanku. Kalian sangat berharga, mulia di hadapanku. Aku menciptakan kalian dengan segambar dan serupa denganku. Maka
aku melihat gambaranku, keserupaanku, rupaku di dalam diri kalianku, di dalam diri kalian semua itu, rupaku ada di dalam diri kalian. Maka aku tidak melihat dosa-dosa kalian, aku menghapus dosa-dosa kalian. Yang aku lihat adalah rupaku, gambarku di dalam diri kalian itu yang akan bersinar. Karena apa? Kalian mempercayai pengorbananku 2000 tahun yang lalu itu telah terjadi di muka bumi ini. Lucifer memutarbalikkan kebenaran itu. Dia mengatakan bahwa aku tidak mati di atas kayu salib. Aku diangkat oleh malaikat naik ke surga. Bukan seperti itu cerita sesungguhnya. Cerita kebenarannya adalah aku telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu. Lihatlah tanganku ini berdarah, lihatlah kakiku, dan lihatlah lambungku, dan lihatlah hatiku pada saat itu. Sehingga pembuluh-pembuluh darahku pecah pada saat itu. Aku bergumul dengan manusia penebusanku pada saat itu. Karena aku mengambil wujud manusia, berinkarnasi memakai tubuh manusia yang lemah ini. Aku sangat menyayangkan kalian manusia. Manusia memang sangat lemah. Aku memakai tubuh manusia yang lemah. Dan aku merasakan hal tersebut di dalam sifat-sifat keilahianku. Pada waktu itu di Taman Getsemani, pembuluh-pembuluh darahku pecah. Kalian tidak tahu pergumulan yang aku hadapi pada saat itu. Padahal akulah Allah itu sendiri. Dengan sifat-sifat keilahianku, aku bergumul dengan sifat-sifat kemanusiaanku pada waktu itu. Aku menyadari bahwa tubuh manusia ini sangat lemah dan sangat terbatas. Pembuluh-pembuluh darahku pecah. Itu melawan dengan sifat keilahianku pada saat itu. Sifat keilahianku membawa misi penyelamatan bagi manusia ini. Tetapi sifat kemanusiaanku menyadari bahwa penderitaan besar yang aku hadapi di depan mata, dengan memikul salib akan aku hadapi dengan penyiksaan yang luar biasa. Daging-dagingku tercabik untuk kalian. Aku dipukul oleh tentara Romawi pada waktu itu. Apa kalian tidak tahu? Itulah penebusan yang paling mahal yang aku bayar untuk dunia ini. Karena aku sangat mengasihi kalian manusia. Aku sangat mengasihi kalian. Lucifer memutarbalikkan segala sesuatu. Dia mengatakan bahwa aku tidak mati, padahal aku mati. Dia mengatakan aku tidak berbuat apa-apa untuk manusia, padahal aku telah membayar lunas segala sesuatu untuk dunia ini. Sehingga apa? Bagi orang yang percaya kepadaku, ia tidak binasa. Ia tidak mengalami jalan api itu. Ia tidak mengalami siksaan kubur itu. Ia tidak menjalani jalan yang penuh dengan api itu. Tetapi dia berjalan di jalan emas, di jalan kekekalanku, di jalan yang pernah dirasakan oleh anakku ini pada waktu lalu. Waktu dia berumur 40 tahun, dia pernah berjalan di jalan itu dan dia merasakan luar biasa sukacita. Beribu-ribu kali sukacita dunia yang dia telah saksikan. Itu benar adanya. Dia telah berjalan di jalan itu, tetapi aku menolak dia. Aku menolak dia karena masih banyak pekerjaan yang dia lakukan di dunia ini. Mengabarkan kabar jalanku, sukacitaku, jalan keselamatanku bagi seluruh dunia ini. Anakku ini akan mengatakan hal-hal rahasia yang masih rahasia, yang belum terjadi di muka bumi ini. Dia akan mengungkapkan jikalau aku ingin rahasia itu diungkapkan bagi kalian manusia. Aku yang berbicara ini hanya memakai dia. Jadi janganlah kalian mengata-ngatai dia. Janganlah kalian menghina dia. Karena dia melayani aku. Dia merelakan tubuhnya. Dia merelakan mulut bibirnya untuk dipakai oleh aku. Sehingga apa? Orang berkata, kamu sudah gila, kamu sudah stres, kamu sudah depresi. Segala macam hinaan yang dia hadapi, segala macam hinaan dan fitnaan yang kalian lontarkan pada saat
pada saat dan waktu itu kepada anakku ini. Dia terima dengan tangisan dia di hadapanku. Dan aku senantiasa selalu menghibur hatinya dan menguatkan hatinya, karena aku hanya memakai badan anak ini untuk berbicara. Aku memakai hamba-hambaku yang berkenan di mataku. Aku memakai dia di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, dan aku memberikan kemampuan-kemampuan khusus kepada anakku ini, sehingga kalian akan melihat anak ini seperti bintang bercahaya yang ada di dunia ini. Jadi kalian sadarlah pada waktu ini. Dirikanlah pekerjaan kalian di atas emas, berlian yang telah dimundikan oleh api. Bekerjalah kalian semampu kalian. Bekerjalah dengan sekuat tenaga kalian. Bekerjalah kalian dengan kekuatan jiwa, raga, dan roh kalian. Janganlah kalian hitung-hitungan dengan aku. Anak ini bekerja, dia tidak memakai hitung-hitungan dengan aku. Aku seakan-akan berhutang kepadanya. Anak ini walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan hari baik atau tidak, dia telah mengabarkan terus kebenaran firman Tuhan. Dia terus melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak menghitung-hitung denganku. Dia tidak mengharapkan uang atau mamon di dalam melayani aku. Roh anak ini sangat-sangat betul di hadapanku. Aku yang berbicara ini, aku melihat hati manusia, melihat apa yang kalian bisa lihat. Tetapi belum tentu apa yang kalian lihat itu adalah merupakan suatu kebenaran yang betul-betul adalah benar. Tetapi aku melihat hati, menguji hati kalian, menguji roh kalian, menguji jiwa kalian. Dan anak ini telah melalui semuanya. Kalian harus tahu itu. Pengujian daripadaku, tidak ada yang bisa lolos, tidak ada yang bisa bersembunyi dari hadapanku, dan tidak ada yang bisa berbohong di hadapanku, karena pedangku menembus roh, jiwa kalian dan hati kalian, memisahkan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanku. Jadi sadarilah, bertobatlah sungguh-sungguh. Janganlah kalian memiliki pekerjaan seperti rumput, kayu, dan jerami, maka itu akan berakhir di dalam api kekekalanku. Milikilah pekerjaan seperti emas, berlian, yang bercahaya berkilau di hadapanku. Jikalau kalian memiliki pekerjaan seperti rumput, kayu, jerami, maka kalian akan menderita kerugian. Kalian akan menangis. Kalian akan meratapi, mengapa saya begitu bodoh selama saya hidup di dunia ini. Kalian akan selamat, tetap kalian akan selamat. Tetapi seperti keluar dari dalam api, karena kalian akan menderita kerugian. Jadi, marilah kepadaku semuanya, anak-anak manusia, semuanya mari kepadaku sebelum waktu kalian terlambat. Mari sekarang waktu yang tepat, waktu di detik-detik terakhir, marilah kepadaku. Aku memberikan waktu terakhir, undangan terakhir ini bagi kalian. Seperti ketika aku disalibkan, aku membawa seorang penjahat di tiang gantungan pada waktu itu, mau mendekati detik-detik kematian. Ketika dia datang bertobat dengan keberdosaannya, dia datang kepadaku dengan kerendahan hatinya. Tuhan, Tuhan, kasihani aku. Ingatlah akan aku ketika engkau berada di dalam kerajaan sorgamu.
ingatlah akan aku. Itu adalah lambang kerendahan hati daripada seorang penjahat tersebut. Dan aku menerima dia dengan senang hati di dalam kerajaanku. Tetapi beda dengan penjahat di sebelah kiriku. Dia berkata, jikalau engkau Tuhan, buktikanlah, selamatkanlah dirimu. Masakan engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu? Kalau engkau Tuhan, turunlah dari atas kayu salib ini. Itu adalah suatu kata-kata penghinaan bagiku. Dan dia sekarang berada di dalam kekekalan api neraka. Dan dia melihat temannya sesama penjahat. Mengapa dia berada di jalanku, berada di dalam kerajaan sorgaku? Itu tergantung dari hati kalian. Apakah hati kalian dipenuhi kerendahan hati atau keangkuhan hati? Aku paling benci dengan orang-orang yang sombong dan angkuh. Tetapi aku menerima dengan belas kasihanku orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Amin.